Firman Tuhan hari ke-161, 10 Juni tahun 2025. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 11-12, perikop, berharap pada janji Allah. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-161, tanggal 10 Juni 2025, adalah diambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai dengan 12. Berharap pada janji Allah. Berikut sebagai nats adalah sebagai berikut. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Selalu kita menyampaikan sebagai pedoman kita dalam bulan Juni, diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Siapa yang akan dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini bisa kita lihat sebagai transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan apa yang diharapkan dari orang yang sudah bertransformasi dari hidup lama menjadi baru, yang diharapkan dan diwajibkan adalah menjadi saluran berkat. Jadilah manusia transisi. Apa itu manusia transisi? Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Itu adalah merupakan implementasi daripada saluran berkat bagi semua orang. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Berharap pada janji Allah. Apa latar belakang daripada perikop ini? Dan siapa-siapa yang menerima janji Allah dalam tokoh-tokoh Alkitab? Pertama, Abraham menerima janji Allah menjadi bapa daripada segala bangsa. Yang kedua, Musa. Allah berjanji membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, sehingga dia membawa mereka pulang ke tanah Kanaan. Yang ketiga, Daud. Karena pemikiran Daud yang sangat brilian, maka Allah menjanjikan kepadanya bahwa keturunannya dan anak kandungnya yang akan membangun bait suci bagi Tuhan. Janji kedua, keturunannya menjadi raja segala raja yang memerintah di Sion, dan pemerintahannya selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan datang kedua kalinya untuk memimpin sebagai raja dari seluruh bangsa, baik
bangsa yang ada di dunia maupun bangsa yang ada di surga. Surga dan dunia menjadi satu dan pemimpinnya adalah Yesus Kristus. Itulah sekilas tentang latar belakang daripada perikop ini. Nah, sekarang kita lihat latar belakangnya yang sebenarnya dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai dengan 12. Ayat ini menekankan pentingnya ketekunan dalam iman oleh pengharapan, serta menunjukkan bagaimana kita seharusnya mengharapkan hasil dan pekerjaan baik yang kita lakukan. Jadi di sini adanya ketekunan dan harapan dari hasil pekerjaan kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Maka dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, dan tekunlah dan tabah dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Itulah yang menjadi pengharapan kita, bersukacita dalam pengharapan, tekun dan patuh dan juga sabar untuk menjalankan hidup kita, agar apa yang kita harapkan, yaitu life after life, the new of Jerusalem, hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Inilah latar belakang daripada perikop ini. Nah, kemudian dalam ayat 11 dikatakan bahwa ketekunan dan keteguhan dalam iman untuk kepastian harapan sampai pada akhirnya. Jadi ketekunan dan keteguhan iman di dalam pengharapan sampai pada akhir, tujuan akhir kita. Nah, dalam hal ini juga kita dikuatkan dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Jadi ada syarat untuk melakukan supaya jangan jemu-jemu berbuat baik. Tidak lemah. Tidak lemah ini maksudnya jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah pada saat akhir hidup kita. Jadi, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Lemah di sini adalah jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Tetap Allah bersama kita dan berpengalaman dengan kita. Itulah latar belakang daripada ayat ini. Nah, kemudian kalau ayat 12 dikatakan ya, bahwa menjadi orang-orang yang penuh iman dan sabar mengikuti jejak mereka yang mewarisi janji-janji Allah. Jadi mengikuti jejak mereka yang mewarisi janji-janji Allah. Siapa? Abraham.
tadi yang dijanjikan Allah kepadanya sebagai bapa daripada bangsa segala bangsa dan diberkati. Kedua, Musa yang membawa bangsa Israel dari Mesir. Itulah yang mewarisi janji-janji. Kemudian ketiga adalah Daud yang mewarisi janji-janji Allah. Ini bisa menjadi role model bagi kita untuk mewarisi janji-janji Allah, dan itu sudah nyata. Sudah terjadi. Bukan katanya, tapi itu terjadi. Waktu dikatakan oleh Allah itu belum terjadi. Tapi saat ini semua itu menjadi terjadi. Itu menjadi contoh bagi kita untuk mewarisi janji-janji yang diberikan Allah. Sekarang janji yang terakhir apa? Kedatangan Yesus kedua kalinya untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah ini nanti nyata? Jelas. Semua janji Allah adalah menjadi kenyataan. Sekarang kita masuk di dalam yang kedua, yaitu apa tujuan? Ya. Apa tujuan dalam pasal 6 tersebut, ayat 11 sampai 12 dari kitab Ibrani? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendorong orang-orang percaya agar tetap bersemangat dan tidak menjadi malas atau lamban dalam iman mereka, yang dengan iman dan kesabaran menerima janji-janji Allah. Jadi jelas di sini tujuannya akan menerima janji-janji Allah dengan kesabaran. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi kalau dari definisi ini, apakah ada mayat-mayat berjalan-jalan? Ya tentu ada. Kita saat ini walaupun hidup, kalau tidak berbuat dan tidak ada tindakan, itu sama dengan mati. Jadi mayat-mayat berjalan-jalan itu ya itulah. Ya. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagi orang yang tidak berbuat dan tidak bertindak, itu sama dengan mati. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan. Jadi bukan mati itu bukan karena dikubur. Hidup pun itu sudah dianggap mati. Dalam Yakobus 2 ayat 17. Nah, jadi tujuannya di sini adalah untuk mewarisi yang sudah kita lihat, tokoh-tokoh yang mendapatkan janji-janji iman. Ya. Nah, siapa tokoh itu? Nah, kita lihat Abraham. Ya. Tokoh yang pertama adalah Abraham yang benar-benar menerima janji-janji Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian, ya, dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan 3. Dikatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak, dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberikan engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau menjadi berkat. Kemudian janji yang paling signifikan adalah apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk
orang-orang yang mengutuk engkau. Jangan sembarangan mengutuk bangsa Israel, karena mereka adalah bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah melalui Abraham. Kalau ada selama ini mengutuk bangsa Israel, mulai sekarang tobatlah. Dengan firman ini, karena Allah akan mengutuk orang yang mengutuk bangsa Israel. Ini pedoman kita, ya. Nah, kemudian yang kedua yang menerima janji Allah itu adalah Musa. Ya. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 17 dikatakan, dan aku sudah memutuskan untuk membawa mereka keluar dari Mesir, tempat mereka ditindas dan menganiaya mereka, sehingga mereka akan kubawa menuju negeri yang kaya dan subur, yaitu negeri bangsa Kanaan, bangsa Het, bangsa Amori, Peris, Hewi, dan Jebus. Jadi bangsa-bangsa yang sudah ada di Kanaan itu akan diusir, dan itu akan ditempati oleh bangsa Israel. Kenapa Allah tidak membiarkan bangsa-bangsa yang tinggal saat itu? Karena mereka adalah menyembah berhala, menduakan Tuhan. Maka Allah menjanjikan bangsa Israel akan keluar dari Mesir untuk menduduki tanah tersebut yang kaya dan subur. Kemudian yang mewarisi janji Allah, tokoh yang ketiga adalah Daud. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. Dikatakan di sini, kalau kelak Daud sudah tua dan dikuburkan pada kuburan leluhurnya, maka Allah berjanji, aku akan menjadi bapa ikatan, akan dari keturunanmu menjadi raja atau pewaris kerajaan. Dan itu menggambarkan kepada Raja Salomo. Dan dialah yang membangun bait suci atau rumah Tuhan bagi saya, katanya. Salomo membangun bait suci selama 48 tahun. Janji itu sudah dipenuhi. Kemudian janji yang kedua ialah dari salah seorang keturunanmu menjadi raja segala raja untuk memimpin selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus juru selamat menggenapi semua janji-janji Tuhan Allah untuk berdamai antara manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang apa pesan moral yang kita lihat dalam ayat ini? Pesan moralnya adalah pentingnya ketekunan dan semangat dalam menjalani iman. Jadi, tekun dan semangat menjalani iman. Dan pokok-pokok pengajaran Alkitab yang disampaikan oleh Martin Luther ada sola gratia, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, dan sola fide, kita diselamatkan karena iman. Jadi dengan iman kita mendapatkan hidup yang kekal. Maka di sini dikatakan pesan moralnya, pentingnya ketekunan dan semangat dalam menjalani iman, karena kita diselamatkan karena iman. Dan iman itu kita dapat hanya dari Alkitab, sola scriptura. Iman
tanpa perbuatan adalah mati. Tertulis di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Itulah pesan moral yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Kemudian penulis juga mengajak pembaca untuk tidak malas, tetapi tetap berusaha dan mengikuti teladan orang-orang yang dengan kesabaran dan iman menerima janji Allah. Jadi orang-orang yang contoh-contoh yang seperti tadi kita lihat menerima janji Allah. Kemudian tugas kita dalam mensikapi iman yang kokoh dan juga keteguhan iman dan ketekunan kita adalah kita dalam hidup ini harus memulai dengan tujuan akhir. Begin the end in mind. Apa itu tujuan akhir hidup kita? Saya selalu mengatakan life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini berada di Yerusalem yang baru. Itulah tujuan akhir hidup kita. Bagaimana kita membayangkan tujuan akhir hidup kita? Kita melihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 9 sampai dengan 27. Ya. Dalam ayat 16 dikatakan, kota itu berbentuk persegi 4. Jadi Yerusalem yang baru itu diciptakan oleh Allah. Langit baru dan dunia baru. Jadi dengan diciptakannya Yerusalem yang baru, itu digambarkan sebagai tempat kita untuk selama-lamanya. Kita menuju ke sana pada saat life after life, the new of Jerusalem. Nah, kemudian bagaimana kita mencapai ke sana? Itulah keteguhan iman dan ketekunan iman kita untuk merawatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, hendaknya pandangan kita tujukan kepada Yesus Kristus yang memelihara dan merawat dan memimpin iman kita dari awal sampai akhir. Yesus yang memelihara. Dan waktu Yesus pergi ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus, mengirim Roh Allah. Sehingga tetap Roh Allah sebagai penjabaran daripada Yesus di dunia ini untuk merawat dan memimpin iman kita dari awal sampai akhir. Jadi kita tidak pernah kehilangan pemimpin dalam hidup kita. Memang kita tidak melihat kalau Yesus dulu itu hanya disaksikan oleh Rasul, tapi dia mengirimkan Roh Kudus sebagai pembimbing dan penolong kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, sekarang apa implementasi daripada Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 12? Penerapannya apa? Implementasinya yaitu mencakup dorongan untuk menunjukkan semangat dan ketekunan dalam iman, serta meneladani mereka yang menerima janji Tuhan. Jadi kembali lagi, iman yang kuat, teguh, dan meneladani mereka yang telah menerima janji Tuhan. Yang sudah menerima janji Tuhan dalam Alkitab jelas Abraham, Musa, dan Daud. Inilah role model kita dalam hal meneladani yang sudah menerima
janji Tuhan dan nyata, bukan katanya, bukan omong-omong, ya. Abraham diberkati menjadi bapak orang percaya dari seluruh bangsa-bangsa. Musa sebagai tokoh yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Daud, tokoh yang punya pikiran yang brilian. Dia berusaha membangun rumah Tuhan pada saat dia di istana. Tapi Tuhan menjanjikan, karena pikiran dia dijanjikan, anakmu yang akan membangun rumah bagiku, dan keturunanmu yang akan memimpin di dunia ini, raja dari segala raja. Itulah Salomo sebagai membangun rumah Tuhan, dan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia adalah dari keturunan Daud. Itulah janji Allah yang sudah dinyatakan, dan itulah implementasi pada kita mengingat dan memandang orang-orang yang sudah menerima janji Allah. Pertanyaan bagi kita, apa modal kita untuk menantikan janji Allah kepada kita? Apa modal kita? Nah, saya tetap mengatakan, janji yang sudah kita pegang adalah pada saat kita sidi. Karena di situ dikatakan, parangehon ma hata naginuruhomi ai ido hamuluan. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari itulah kehidupan kita. Itulah janji Allah. Nah, kemudian dikatakan, saibur juma hora sira somate dungi lehonoku matuho tupal hamulban. Kiranya engkau baik selama hidupmu sebelum meninggal, karena aku akan memberikan mahkota kepadamu. Mahkota itu apa? Hidup kekal dan abadi. Itulah maka kita harus care dengan surat CD kita. Dan karena itu sudah dijelaskan oleh Yeremia pasal 31 ayat 33. Perjanjian baru dari Allah kepada bangsa Israel. Apa itu perjanjiannya? Dalam ayat 33 dikatakan, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi sudah ditulis dalam hati, ditaruh dalam batin. Itulah mendengarkan firman Tuhan. Yang ditulis dan ditaruh dalam batin itulah ayat CD kita yang kita terima pada saat kita pendewasaan iman. Kemudian ada lagi yang kita pegang. Pada saat kita pemberkatan nikah, itu ada ayat yang kita pegang. Itu juga pedoman hidup kita. Nah, seperti saya waktu pernikahan, Ibrani ya, pasal 12 ayat 2. Hendaklah pandanganmu tertuju kepada Yesus yang menyempurnakan imanmu dari awal sampai akhir, membimbing dan memelihara. Itu. Nah, kemudian bagi orang yang ditahbiskan sebagai hamba Tuhan, ada lagi satu ayat yang diberikan. Jadi bagi orang yang ditahbiskan sebagai hamba Tuhan, sudah menjalankan perkawinan, ada 3 pegangan dalam hidup. Itulah janji yang kita pegang dari Tuhan. Ya. Nah, seperti kalau saya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Waktu Petrus dan Yohanes menjawab mahkamah agama karena mereka mau diadili, dan mahkamah agama mengatakan, jangan lagi kamu memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tapi Petrus menjawab dengan tegas, kami lebih turut kepada Tuhan Allah daripada manusia. Dengan kata lain, apa yang kau katakan, kami tidak mau. Kami lebih turut kepada
Allah daripada manusia. Itulah kesimpulan Petrus. Terus bagaimana orang-orang Yahudi? Dan sudah mereka mengatakan hukum mati, cambuk, pokoknya mereka harus mati. Tapi ada seorang tokoh namanya Gamaliel, ya. Janganlah kita berbuat salah, karena kita sudah berbuat 2 kali katanya. Dulu juga sudah ada contoh seperti Judas juga katanya memimpin dari Yehuda, memimpin anggota-anggotanya juga adalah dalam bentuk ekstrim. Kita bunuh dan mereka bercerai-berai. Apa kata Gamaliel? Biarkan mereka. Kalau itu ajaran dari manusia, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau itu ajaran daripada Tuhan, kita harus hormat kepadanya. Maka Petrus dan Yohanes dilepaskan, tapi tetap kena cambuk sebagai hukuman. Nah, itulah firman Tuhan yang perlu kita pegang pada saat kita menerima siri, pada saat kita pemberkatan nikah, pada saat kita ditahbiskan menjadi hamba Tuhan. Itulah janji Allah yang kita pegang kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Jadi kita harus tekun dan teguh memegang iman kita untuk mewarisi seperti yang telah diterima oleh tokoh-tokoh yang diberikan janji oleh Allah, seperti Abraham, Musa, dan Daud. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan perikop hari ini, yaitu berharap pada janji Allah, dan kita harus teguh dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.